Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini. Kita akan rasakan hadirat Tuhan. Kita akan rasakan berkat yang tercurah dari Tuhan. Karena di dalam Mazmur 133 dikatakan, orang yang bersekutu, orang yang bersatu hati, berkat akan tercurah bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan jabat tangan sebelah kanan kiri, kita katakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Sambil kita angkat pujian, betapa indahnya dan betapa eloknya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Waktu rapat di kepala baru yang terjamin dan jubahnya biru, seperti lunya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama kami berikan Tuhan agar berkat Tuhan dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Waktu rapat di kepala Harun yang kejangan dan jubahnya turun, seperti lembunya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama kami diciptakan Tuhan agar berkat Tuhan dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya. Bapak Ibu Saudara kami. Mari kita awali persekutuan pada malam hari ini. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengikuti persekutuan pada malam hari ini Tuhan, dengan keadaan kesehatan yang baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keadaan kami Tuhan, suka duka yang boleh kami alami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian, kita bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur
langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Karena pujianku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu Dan bermasmur bagi bagi nama-Mu yang kudus. sebab Engkau kebenaran Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu
mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami katakan Engkau baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bapa, Kau akan berkati Tuhan persekutuan pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Agar nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan. Dan berkat-Mu semakin dicurahkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demi pengantaran putra-Mu terkasih, kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan adalah kekuatan kami. Walaupun badai berat, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Angkat pujian, Kaulah kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Katakan kami sungguh, Tuhan adalah kekuatan kita. Dia yang menopang hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu lebih sungguh. Tuhan akan bersyukur Tuhan. Katakan ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu. Amin. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam setiap hidup kita. Dan kita memuji nama Tuhan. Tiada kurang ragu lagi. Karena Tuhan beserta kita. Jalan bersamamu, tak akan
kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin Tuhan. Kita tidak ragu lagi karena Tuhan beserta kita. Katakan dengan iman, takkan ku ragu lagi Tuhan. Berjalan bersamamu, Amin Tuhan. tak akan ku tendang. Sebab Engkau yang menopang kami Tuhan. Menopang Jalani kehidupan kami Tuhan. jalani kehidupan. Engkau gunung batu kami. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan kami Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan kami sungguh Yesus jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan kami lagi Yesus jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan lebih lagi, kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hati kamu. Siapkan keadaan diri kita. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan. Doa kami Engkau dengar Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan rencana-Mu indah bagi setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan tak selalu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sikamasu. Haleluya Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Kita selalu Tuhan dengar siap doa kami. Tapi kita percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah buat setiap hidup kita. Tuhan menjawab, Karena rencana Tuhan lebih indah namun dari yang Dia kita beri pikirkan. yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku
Inilah Tuhan setiap penyembahan kami Tuhan. Bahkan disukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan setiap pengajaran Engkau melalui Romo Toto Tuhan, kiranya Tuhan yang akan urapi Romo Toto Tuhan untuk memberikan setiap pengajaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Jadikan kami murid Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap hati kami, keberadaan kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan setiap penyataan firman dan kebenaran yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada kebenaran, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Saya kok deg-degan ya? Mungkin karena pakai masker. Jadi saya mohon izin untuk melepas masker ya. Boleh ya? Oke. Supaya nggak ngap. Ini ada yang kosong nih, punten ya. Ya. Baik. Awalnya saya diminta oleh Ibu Liana untuk mengisi tanggal 20. Jadi Senin yang lalu ya, tapi karena ada agenda lain, jadi diundur ke tanggal 27. Dan rupanya dia protes karena nggak bisa ikut pada malam hari ini. Ya syukurin saja saya bilang. Memang saya mengharapkan biarlah pembicara yang lain yang hadir di sini, karena saya kan udah biasa homili di gereja ya kan, bisi bosan umatnya gitu kan. Tapi mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa poin yang sudah pernah saya bahas, tapi sekiranya kalaupun ada mudah-mudahan semakin memperdalam. Tapi harapan saya nanti apa yang akan saya sampaikan tentang materi atau tema yang ditawarkan oleh Ibu Liana kepada saya tentang kuasa doa dan puasa. Mudah-mudahan setidaknya ada beberapa mungkin 1-2 poin yang bisa diambil oleh Bapak Ibu sekalian untuk seluruh kehidupan kita semua. Terutama pada saat masa Prapaskah ini, ya kan? Masa Prapaskah itu kan ditandai dengan olah pertobatan. Dan olah pertobatan itu ada banyak cara, antara lain itu dengan mengolah doa, puasa, lalu yang ketiga itu adalah amal baik. Nah ini jangan dilupakan, karena itu menjadi bagian dalam olah pertobatan masa Prapaskah. Nanti yang saya sampaikan itu mengenai doa dan puasa yang saya kira pasti Bapak Ibu itu sudah menghayatinya setiap hari, bahkan mungkin lebih daripada saya, gitu kan ya. Sok di sini siapa yang sudah sampai ke puasanya lebih dari 7 kali? Adakah? Selama masa Prapaskah ini? Saya aja baru 1 kali kok, pada saat Rabu Abu, jujur ini sih ya. Kalau Jumat itu biasanya kan pantang, ya kan. Lalu kita nanti hari Jumat Agung, gitu ya. Itu yang syarat minimal. Nanti saya juga akan menjelaskan. Nah, puasa atau doa dan puasa itu menjadi hal yang begitu berharga dalam hidup beriman kita. Mengapa? Karena melalui doa dan puasa kita semua itu semakin dikuatkan dan diteguhkan, terutama pada saat-saat yang tidak mudah kita jalani sebagai orang beriman. Ingin setia, tapi selalu aja ada godaan dan tantangannya. Nah maka di sini saya menunjukkan, oh belum ya? Ci, udah belum? Oke itu aja ya. Oke, makasih. Nah mengapa saya menampilkan wajah atau gambar Yesus yang tersalib itu? Karena apa yang nanti akan saya sampaikan ini mengenai doa dan puasa, itu sebetulnya arahnya adalah supaya kita bisa bersatu, tujuan akhirnya. Bersatu dalam pengorbanan Tuhan kita. Maka saat ini kan masa-masa yang memang tepat, ini temanya, masa Prapaskah.
di mana kita diajak, nanti tujuan akhirnya itu adalah bersatu dengan pengorbanan Tuhan. Nah ini disalib. Maka saya tunjukkan di situ kuasa doa dan puasa, cara agar kita makin setia, menghayati dan juga berjalan bersama dengan Tuhan kita yang tersalib. Ya kan? Ngomong-ngomong, sudah siap belum nanti menghadapi Minggu Palma lalu Trihari Suci? Siap? Bu siap enggak? Siap. Apa yang siap? Siap ya? Jadi kita mempersiapkan dari sekarang. Kemarin itu kan ada pengakuan dosa. Ada yang menarik, nanti saya sampaikan ya, dalam pengakuan dosa itu. Bukan keluar setannya, bukan. Bukan itu, tapi nanti ada yang menarik ya, nanti saya ceritakan. Pertama-tama mengenai doa dulu ya, nanti saya akan sharingkan tentang doa itu. Pertama sebetulnya kita diajak, mari lihat ke depan. Pertama-tama kita diajak untuk belajar dari Tuhan Yesus. Karena sebetulnya mengenai doa, itu pertama-tama Tuhan sendiri yang memberikan teladan kepada para muridnya. Saya di sana menyebut beberapa konteks dalam Injil Lukas. Memang saya secara pribadi itu sangat senang membaca Injil Lukas. Mengapa? Karena Injil Lukas itu menuturkan tentang belas kasih Allah kepada manusia. Di mana sebetulnya ada banyak kisah yang menunjukkan Allah itu sungguh berbelas kasih mengampuni manusia dan juga merangkul kembali manusia yang selama ini itu terpinggirkan, yang selama ini nggak dianggap. Itu kemudian dipeluk kembali oleh kerahiman Allah. Nah di sana mengenai doa, kita melihat pada saat Tuhan Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Kalau Bapak Ibu nanti membaca lebih detail, konteksnya Lukas 3 ayat 21, di sana pada saat Yesus berdoa, lalu hadirlah Allah dalam rupa burung merpati yang mengatakan apa? Inilah anakku yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pada saat perubahan rupa, di mana itu? Di Gunung Tabor ya. Pada saat Yesus mengajak ketiga muridnya. Lalu pada saat Yesus itu sedang berdoa, dia berubah rupa, ya kan? Bercahaya kemilauan. Lihat, pada saat Yesus sedang berdoa, dalam pembaptisan juga, pada saat Yesus sedang berdoa, pada saat dia berubah rupa, wajahnya berkemilauan, ya kan, di sana. Pada saat Tuhan sedang berdoa. Lalu sebelum dia memilih para rasul, dalam Lukas 6 ayat 12, di sana ketika Yesus mau memilih para rasul juga, Yesus itu berdoa terus menerus, supaya yang dipilih oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dikehendaki sendiri oleh Bapaknya. Kendati memang nanti ada yang mengkhianati, ya kan? Siapa itu? Yudas. Nanti Kamis Putih itu ada pembasuhan. Saya selama jadi pastor, belum pernah yang namanya membasuh kaki orang. Selama jadi pastor, karena saya ini produk pandemi. Begitu ditabiskan, bulan Juli, ya kan? Terus bulan Februari akhir ya, atau awal Maret, kita memasuki masa pandemi itu. Jadi saya tuh belum pernah membasuh kaki itu gimana gitu. Kemarin saya lihat-lihat di video itu, memang ada yang dicium gitu kan, dan sebagainya gitu ya. Ya mudah-mudahan sih nggak bau kaos kaki gitu. Tapi saya untungnya itu nanti membasuh kaki untuk anak-anak ya, Kamis jam ya. Yang berapa itu yang paling awal tuh, jam 2 siang kalau nggak salah ya. Jam 2 siang ya. Tulisannya untuk anak dan lansia gitu ya. Anak dan lansia. Saya juga masih kepikiran nanti homilinya apa ya. Satu untuk anak, satu untuk lansia mungkin. Udah cukup gitu aja gitu ya. Yang lainnya enggak. Tapi saya belum pernah membasuh itu ya, membasuh kaki semenjak saya sebagai seorang imam gitu ya. Kita kembali ke sini, pada saat Tuhan Yesus memilih para rasul, tapi akhirnya kan ada yang mengkhianati. Itu kebebasan dari para murid. Petrus juga kan mengkhianati Tuhannya, ya kan? Menyangkal gurunya 3 kali, tapi dia bertobat. Tapi kalau Yudas kan langsung
gantung diri, ya kan, bunuh diri dalam kisahnya itu. Nah, sebelum Petrus mengakui dia sebagai Mesias dari Allah, konteksnya Lukas 9 ayat 18 sampai 20. Pada saat Tuhan Yesus itu bertanya, menurut kalian nih siapa saya ini? Ya kan? Lalu jawabannya akan muncul seperti Nabi A, B, C, dan seterusnya gitu ya. Tapi kemudian Petrus tampil mengakui bahwa dia adalah Mesias dari Allah. Itu juga pada saat Tuhan Yesus sedang berdoa. Lalu Yesus berdoa agar iman para murid tidak goyah. Nah, jadi Tuhan Yesus juga berdoa supaya para murid itu imannya tidak goyah. Bahkan dalam Yohanes 17 saya rasa ya, nanti bisa dicek lagi. Pada saat Tuhan Yesus itu berdoa untuk para muridnya, kesatuan. Yang menghendaki supaya para muridnya itu bersatu. Luar biasa. Tuhan Yesus tidak hanya berdoa untuk para muridnya, tapi juga untuk mereka yang percaya akan pewartaan para muridnya. Jadi termasuk kita semua itu didoakan oleh Tuhan. Luar biasa ini ya. Dan seterusnya, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan, dan dia itu sedang berdoa, dan di sana kita melihat pengalaman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan, bagaimana dia sendiri sebetulnya selalu bersatu dengan Bapaknya, yaitu melalui sebuah doa. Tuhan dalam karya hidupnya selalu menyempatkan diri untuk berdoa, mengambil waktu, sesibuk apapun, selelah apapun. Tuhan Yesus menunjukkan dia juga selalu bersatu dengan Bapaknya dalam sebuah doa. Maka saya kira pada saat kapel adorasi di paroki kita itu hadir, maka poinnya adalah pada saat itu kan sebetulnya berkat Tuhan tersedia bagi siapapun yang ingin datang, bagi siapapun yang percaya, bagi siapapun yang ingin mencurahkan seluruh isi hati pengalaman kepada Tuhan. Di sanalah tempatnya. Maka luar biasa. Nah, dan akhirnya para murid sendiri meminta agar Tuhan mengajari mereka berdoa. Dan dalam kitab suci tercatat satu-satunya doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada para muridnya itu adalah doa Bapa kami. Maka kalau doa Bapa kami ini didoakan dengan sungguh-sungguh, lahir dari pengalaman iman kita, doa Bapa kami ini begitu dahsyatnya. Karena ada pengalaman di mana pada saat sebuah keluarga itu situasi yang terjadi kurang harmonis. Intinya adalah sebuah problem dalam hidup keluarga itu. Tapi setiap hari mereka berdoa Bapa kami. Setiap hari. Awal dan akhir. Jadi sebelum kegiatan hanya doa Bapa kami. Doa Bapa kami, lalu setelah kegiatan di malam hari berdoa juga Bapa kami. Tidak ada yang namanya permohonan yang A sampai Z diungkapkan di situ, enggak ada. Hanya doa Bapa kami saja cukup. Dan mereka mengungkapkan doa itu dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi, ternyata mereka merasakan yang namanya anugerah dan juga kekuatan. Ini luar biasa, pengalaman yang nyata dialami oleh sebuah keluarga. Berikutnya, nah, sayang ini tampilannya kurang bagus ya, karena tidak sesuai dengan settingan di laptop saya. Nggak apa-apa ya. Doa itu bukanlah pilihan, namun bagian dari hidup. Saya ketika menulis ini lahir juga dari pengalaman saya sebagai seorang imam. Mengapa? Karena saya sadar betul yang namanya sebagai seorang imam, diri saya juga tidak pernah lepas dari yang namanya sebuah keterbatasan, kerapuhan sebagai manusia. Apapun itu. Kita sadar bahwa diri kita adalah orang terbatas, ya kan? Maka ada pernyataan yang mengatakan manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna, ya kan? Tak ada manusia ya yang terlahir sempurna. Ada kan ya lagunya di Masif gitu ya.
Saya kan masih muda, jadi lagu-lagunya juga itu. Bukan lagu-lagu yang zaman dulu gitu kan ya, saya nggak tahu itu. Tapi intinya menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbatas, yang rapuh. Termasuk juga diri saya sebagai seorang imam. Ada saat di mana saya juga mempunyai sebuah keterbatasan dalam segala hal. Oleh karena itu penting untuk disadari, kita selalu membutuhkan perlindungan dan juga penyertaan Tuhan. Selalu membutuhkan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Selalu kita ini sadar bahwa dengan kemampuan diri kita, kita bukanlah apa-apa. Sebanyak-banyaknya kekayaan, kemewahan, dan juga teman-teman, relasi, kuasa, jabatan, dan sebagainya. Tetapi lihat bahwa yang namanya diri manusia itu akan selalu membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Maka saya kira yang namanya doa seperti Tuhan sendiri menunjukkan itu bagian dari hidup. Bukan sebuah pilihan. Kalau pilihan kan boleh memilih, boleh enggak ya kan? Enggak apa-apa. Tapi itu bagian dari hidup kita. Ya kan? Doa itu. Nah, maka sebetulnya doa adalah cara untuk membuka anugerah dan berkat Tuhan. Ini tadi yang saya sharingkan di awal sebuah keluarga ya kan. Doa itu membuka atau cara untuk membuka anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup secara pribadi kita, keluarga, ya kan, dalam pelayanan, pekerjaan, usaha, dan dalam segala hal sebetulnya. Itu oleh doa. Ya. Memang kerap kali yang terjadi adalah mengapa kok doa saya nggak dikabulkan? Pertanyaannya kan seperti itu. Jadi bagaimana saya harus berdoa kalau begitu? Atau mungkin dalam doanya itu yang muncul itu seperti ini misalnya, Tuhan saya mohon supaya dia celaka gitu kan. Bisa jadi yang terjadi ya, kalau misalnya kita lagi bete gitu kan, lagi kesel sama seseorang, terus doanya tuh supaya Tuhan mencelakakan orang lain. Kadang-kadang kan terjadi seperti itu. Pada saat diri manusia dikuasai oleh kelemahan. Maka sebetulnya itu bukan doa. Kalau menurut iman kita. Mengapa? Karena doa itu adalah membuka anugerah Tuhan, kekuatan. Bukan isinya adalah untuk membuat orang lain celaka. Atau isinya adalah hal-hal yang buruk, yang kurang baik. Bukan seperti itu bukan doa. Ya. Kalau kita melihat akhirnya, memang inilah yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Ya. Bahwa doa itu membuka anugerah dan juga berkat Tuhan dalam segala hal, ya, kehidupan kita setiap harinya. Nah, iman sejati itu selalu ditempa dari dan oleh doa. Saya melihat pengalaman hidup beriman kita itu sebetulnya memang ditopang oleh doa sendiri. Mengapa? Kita lihat di situ. Yesus selalu mengabulkan doa yang diungkapkan dengan penuh iman, ya, demi penyembuhan penyakit dan pengampunan dosa. Lihat, penyembuhan dan pengampunan. Itu yang kita lihat dalam setiap kisah di kitab suci, terutama Injil ya. Kita melihat 2 poin ini. Untuk penyembuhan penyakit dan pengampunan dosa. Itu terjadi pada saat doa yang diungkapkan sungguh-sungguh penuh dengan iman. Lihat dalam Markus 5 ayat 36 dan seterusnya, pada saat Yairus, siapa Yairus itu? Siapa? Yairus itu siapa? Sengaja saya nggak mau buka kitab suci supaya kita tahu, mau ngetes gitu ya. Yairus itu siapa? Nggak tahu, tanya tuh. Ada yang tahu? Saya kasih hadiah nanti. Komuni. Yairus itu adalah seorang kepala rumah ibadat. Pada saat itu anaknya sedang sakit. Lalu memohon datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh iman di sana. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Itu kata-kata yang luar biasa, percaya saja. Maka Yairus dengan penuh iman
Dia percaya akan kuasa penyembuhan Tuhan. Dia kepala rumah ibadat, bayangkan, seorang Yahudi, ya kan? Dan kita melihat kan sebetulnya kalau kepala rumah ibadat, ya bisa dari golongan Farisi, bisa dari golongan Taurat gitu ya. Yang notabene-nya biasanya itu menjadi musuh dari Tuhan Yesus. Tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah kemudian ada perempuan yang menderita pendarahan. Dalam kisah itu kan di bagian tengahnya itu, asal kujamah saja, jumbai jubahnya, saya akan sembuh gitu ya. Kemarin pada saat adorasi, kapan itu? Hari apa ya? Kemarin pas ulang tahun, oh iya hari Kamis ya, hari Kamis. Ingat selalu ya ibu-ibu ya. Hari Kamis betul. Pada saat saya membawa sakramen ya, perarakan, memang saya nggak melihat siapa yang menyentuh velum atau jubah gitu ya. Saya hanya fokus saja membawa sakramen itu kemana akan membawa begitu. Yang memang melihat ke depan, kalau nggak tersandung gitu. Tetap aja melihat, tapi saya nggak melihat siapa-siapa yang kemudian menyentuh velum atau jubah itu. Tapi betul Bapak Ibu, saudara-saudariku, ketika saya membawa sakramen itu, lalu ada yang menyentuh, ada sesuatu yang keluar memang. Dan saya rasa sesuatu yang keluar itu adalah kuasa Tuhan sendiri. Ya, apapun yang diberikan oleh Tuhan, saya yakini dan percaya itu adalah kuasa pertama untuk penyembuhan, yang kedua untuk pengampunan dosa. Itu yang saya percayai. Maka luar biasa, kisah dalam Injil, kuasa penyembuhan dan juga pengampunan dosa Tuhan itu selalu berdaya di sepanjang zaman. Tidak hanya terjadi pada saat dalam kisah itu, tapi juga senantiasa terus hadir bagi kita yang sungguh-sungguh percaya. Ya, percaya enggak? Terus yang lainnya kisah perempuan berdosa. Tahulah kisah ini sih ya. Kayak gimana coba? Apa? Ah yang benar, nanti lihat lagi tuh. Lukas 7 ayat 37 sampai dan seterusnya. Pada saat Tuhan Yesus diundang oleh siapa? Gak tahu saya juga. Tapi diundang oleh seseorang makan gitu ya. Dan pada saat Yesus sedang makan, itu datang seorang perempuan membawa minyak wangi itu. Lalu menyeka kaki Yesus ya kan sambil menangis dan kemudian diseka oleh rambutnya gitu kan. Saya kalau membayangkan kisah ini ya terharu gitu ya. Gila banget, luar biasa. Diri seseorang yang sungguh merasa berdosa dan dia bersembah sujud di hadapan, di bawah kaki Tuhan. Luar biasa perempuan ini. Dia sadar betul bahwa dirinya itu berdosa. Maka tidak pantas untuk menatap wajah Tuhan. Maka dia kemudian mengambil minyak, ya kan? Bahkan disebutkan sebetulnya minyak itu adalah minyak terbaik kalau dalam ilmu tafsir, yang mahal juga gitu ya pada saat itu. Dia kemudian menangis di bawah kaki Yesus gitu ya. Dia merasa saya ini orang berdosa tidak layak dan pantas untuk menatap wajahnya. Lalu kemudian Yesus menaruh belas kasihan kepada perempuan itu. Dan akhirnya kita melihat di sini Yesus bersabda, "Pergilah dengan selamat, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman yang menyelamatkan diri mereka yang punya sakit, diri mereka yang berdosa, itu iman yang menyelamatkan. Maka di sini saya menuliskan, iman sejati selalu ditempa dari dan oleh doa. Dan itu juga yang saya rasakan betul dalam perjalanan diri saya sebagai seorang imam. Kita akan melihat dulu kesaksian dari perjanjian lama. Ini siapa ini? Gambar ini mah. Siapa coba itu?
Moses ya, atau Musa. Ya kan, dia berdoa terus supaya Israel menang melawan musuhnya. Kalau tangannya turun, kalah, gitu kan. Maka kan ditopang gitu ya. Seandainya saya pada saat misa, Tuhan bersamamu, itu ada yang menopang gitu ya. Entah siapapun gitu ya. Saya membayangkan itu. Tapi Musa itu berdoa luar biasa. Saya akan menunjukkan satu persatu. Saya hanya menyebut dua saja tokoh iman dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah Bapak Abraham. Yang kedua itu Musa. Abraham itu sungguh punya hati untuk mendengarkan dan memilih jalan Tuhan. Dalam Kejadian 12 konteksnya itu adalah panggilan Abraham di sana. Dan kita melihat Abraham kan sebetulnya sudah punya segalanya. Kekayaan, kemewahan, dia menjadi orang yang kaya di negerinya itu. Tapi suatu ketika Allah kemudian memanggil Abraham, diutus ke tanah Kanaan, tanah terjanji dalam tanda kutip ya, di mana Abraham berarti kan harus meninggalkan semuanya, meninggalkan kenyamanannya, dan seterusnya. Nah, kalau Abraham itu tidak mendengarkan, saya kira nggak akan terjadi yang namanya perintah Allah untuk dilaksanakan. Tapi di sini melihat bagaimana Abraham itu punya hati untuk mendengarkan dan memilih jalan Tuhan dalam hidupnya. Maka ini adalah kunci bagi kita untuk dapat berdoa dengan baik adalah mendengarkan. Mendengarkan siapa? Yang mendengarkan Tuhan sendiri, yang berbicara dalam diri kita. Bukan mendengarkan diri kitanya. Ini perlu dikoreksi dalam hidup doa kita. Kita belajar dari Bapak Abraham. Dalam doa, pertama-tama dasarnya adalah kita mendengarkan dulu apa yang Tuhan sabdakan dalam hidup kita. Mendengarkan, lalu kita bersedia untuk memilih jalan Tuhan. Memang kalau kita melihat, kerap kali jalan Tuhan itu memang tidak mudah ya untuk kita lakukan. Ada jalan Tuhan yang mudah? Ada enggak? Jalan Tuhan yang mudah ada enggak? Ada, Romo. Kalau ke gereja naik angkot, naik mobil, itu kan jalan Tuhan yang paling mudah gitu kan ya, daripada jalan kaki gitu ya. Misalnya gitu kan. Nah, yang kedua, Musa taat pada Tuhan melalui pergulatan batin yang tidak mudah. Mengapa? Karena kan Musa itu diselamatkan oleh putri Firaun kan dalam kisahnya. Sudah tinggal di istana yang begitu nyamannya untuk dia, ya kan? Tapi tiba-tiba Tuhan memanggil Musa untuk menyelamatkan umat Israel dari perbudakan di Mesir ini. Itu kan sebetulnya sebuah pergulatan yang tidak mudah. Kalau kita melihat, ngapain Tuhan? Orang saya juga dibuang kok. Ya kan? Kok disuruh menyelamatkan umat Israel? Saya diselamatkan oleh orang Mesir dalam kutip ya kan, oleh putri Firaun, ngapain saya menyelamatkan orang Israel? Ya kan, sebetulnya. Itu bergulat Musa itu. Ada pergulatan yang tidak mudah. Kalau Bapak Ibu membaca kisahnya di sana, luar biasa pergulatan yang dialami oleh Musa. Tetapi di sini kita melihat akhirnya, dalam pergulatan batin yang tidak mudah, Musa ternyata menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bangsa Israel. Nah, di sini kita melihat, kita kerap kali terjebak berdoa hanya untuk mementingkan diri kita sendiri. Ya kan? Padahal sebetulnya dalam doa, kita juga diajak untuk mendoakan siapapun, terutama mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Di sini ya, pesan yang bisa kita ambil. Nah, ini tahu ya judul lagu ini, yang membawakan itu Nikita. Saya masih umbelen waktu itu, ya dengar lagu ini senang sekali waktu kecil ya. Di doa ibuku, ya kan, namaku disebut, didoai
ada nama. Oke, gak usah nangis ya. Saudara-saudari, kita melihat di sini, yang pertama kita belajar dulu melihat peran Bunda Maria dalam peristiwa di Kana. Ini kan mujizat pertama ya. Yesus memberikan mujizat pertama itu kan di Kana ini ya. Pada saat ada perayaan pernikahan di Kana, lalu tuan rumah itu kehabisan anggur, dijelaskan di sana ya kan. Bunda Maria tidak berdiam diri. Apakah tuan rumahnya itu meminta ke Bunda Maria? Enggak kan? Dalam konteks itu. Tapi Bunda Maria ketika melihat tuan rumah itu mulai akan kehabisan anggur, dia kemudian gelisah hatinya. Enggak tenang. Maka saya membayangkan kalau kita sebagai anak-anaknya mempunyai sebuah pergumulan, persoalan, apapun itu, yakin dan percaya, Bunda Maria tidak akan pernah tinggal diam. Melihat kegelisahan, persoalan hidup kita. Di sini kan konteksnya. Maka di situ kita melihat terjadinya mujizat itu pada saat Bunda Maria kemudian menyuruh para pelayan, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya kan? Lakukan saja apa yang diperintahkan oleh putranya itu. Maka sebetulnya kalau kita melihat bagaimana supaya mujizat itu terjadi dalam diri kita adalah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lakukan saja. Ya, tanpa kemudian mengomel atau mengeluh, maka disitulah terjadi sebuah mujizat dalam hidup kita. Umat Katolik itu begitu dekat dengan Bunda Maria. Kalau kita ziarah, pasti salah satu tujuannya adalah Gua Maria. Di tempat-tempat di Jawa, Jogja dan sekitarnya, itu banyak gua-gua Maria kan yang dikunjungi. Tapi saya tuh beberapa waktu yang lalu saya ziarah ke Karmel, karena kalau di Bandung itu kan kemana lagi kalau bukan ke Karmel, ya enggak? Dan saya tuh ziarah pada saat sepi, supaya nggak ketemu umat. Saya waktu itu pernah lagi doa, tiba-tiba ada yang ini, nepuk saya, Romo gitu kan, aduh saya lagi doa, ya. Ada umat yang nepuk gitu kan. Padahal udah pakai masker, tapi ketahuan saja gitu ya. Maka saya memilih waktu yang sepi. Nah, yang ingin saya tunjukkan itu, setelah saya selesai doa, biasanya ada sekelompok ibu-ibu yang juga doa, gitu ya. Pakai kacamata hitam, topinya juga bagus-bagus, gitu ya. Bajunya warna-warni, kalau di foto tuh, gini lah, pokoknya bagus lah gitu ya. Ada yang begini juga gitu kan. Padahal kalau saya lihat usianya itu udah hampir 60 mungkin ya. Tapi luar biasa semangatnya ya. Tiba di tempat doa, di Gua Maria itu, yang dikeluarkan bukan rosario, tetapi HP gitu ya, yang dikeluarkan. Bagus saya bilang tuh ya, handphone dulu, foto-foto gitu kan ya, foto dulu gitu kan. Dari arah manapun gitu kan, foto-foto semua gitu ya. Ya saya geli juga sih nontonnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, setelah itu mereka berdoa, bahkan ada yang nangis juga gitu ya. Luar biasa. Ini sebuah fenomena ya, tapi nggak masalah. Yang penting hati kita enjoy dulu gitu ya, ziarah gitu ya. Lalu jangan lupa untuk tujuan pertamanya yaitu berdoa di situ. Nah saya menyaksikan Bunda Maria itu kan tangannya terbuka, ya kan. Nah saya melihat setiap umat yang hadir, yang datang, itu kan pasti mempersembahkan doa-doanya melalui perantaraan Maria, ya kan. Maka Maria itu mengumpulkan semua doa-doa dari anak-anaknya untuk dibawa kepada putranya, Tuhan kita. Maka disebut dalam bahasa Latin itu per Mariam et Jesum, melalui Maria sampai pada Tuhan, gitu ya. Nah, saya ada sebuah pengalaman yang kedua itu di balik kesetiaan saya sebagai seorang imam, saya sadari betul bahwa ada tumpuan doa dan bahkan juga tangisan dari seorang ibu. Saya masih ingat dulu ketika mau jadi imam, satu
restu yang belum saya terima itu adalah dari ibu saya. Entah mengapa ibu saya itu masih berat untuk melepas saya. Tapi saya ngotot, ingin masuk seminari. Padahal sebetulnya waktu itu sudah diterima di beberapa universitas. Sombong dikit lah ya. Jadi saya diterima di beberapa universitas. Jadi sebetulnya udah ada beasiswa juga gitu ya. Yang penting IPK-nya itu tetap 3 pada saat itu. Tapi tidak saya ambil. Saking saya pengen jadi pastor pada saat itu. Padahal kalau dilihat di kampung saya itu yang Katolik cuman berapa ya? Di bawah 15 kakak. Jadi kalau misalnya pertemuan lingkungan itu, oh ya ada 12 kakak. Saya nggak tahu siapa yang menjadi Yudas. Ada 12 kakak di lingkungan saya itu. Kecil gitu ya, kecil. Dan sebagai minoritas kan nggak mudah gitu ya, berada di wilayah yang seperti itu, keadaan yang tidak mudah. Nah, terakhir ketika saya pulang, Natal, itu kan saya tugas di Ciledug, asistensi membantu di sana, lalu mampir ke rumah kan dekat di Cirebon. Saya mampir ke rumah, cuti, ngambil cuti 4 hari di rumah. Lalu hari terakhir itu saya beberes rumah kan ya, beberes rumah, karena memang tinggal bapak ibu aja, sudah sepuh di rumah itu. Saya beberes rumah, singkat cerita, saya menemukan secarik kertas. Kertasnya itu udah apa ya kalau bahasa Sundanya tuh geus kuluheu lah, geus lecek gitunya. Kertasnya itu udah lecek gitu ya. Tapi saya tuh penasaran karena di situ ada nama saya gitu ditulis. Ada nama sayanya ini ya. Tulisannya juga Romo lagi. Bukan Romo sih, Rama Pastor ya. Rama Pastor. Lalu nama saya di situ. Dan tugasnya itu di Paroki Santo Paulus. Lalu saya menemukan kertas itu. Ketika itu kan memang siang. Sore harinya ibu saya kan mau doa. Gelisah dia, bolak-balik cari sesuatu. Cari apa? Saya manggilnya Mimih ya. Cari apa Mih? Enggak, cuma cari ini aja yang hilang, ada yang hilang gitu ya. Cari apa? Penasaran sih itu. Cari itu ya kertas. Iya kertas yang selembar itu yang udah kelehe gitu ya. Udah kucel gitu kan. Saya terharu dan saya fotoin kertas itu. Karena apa? Kertas itu berisikan dia mendoakan saya. Jadi selama pandemi, itu udah lama sekali. Jadi tahun berapa ya? 2020 kan ya? 2020. Bisa dibayangkan kan udah berapa tahun itu kan sampai sekarang. Dari 2020. Dan salah satu isi poinnya di situ adalah supaya tidak terkena COVID. Gitu. Supaya tidak terkena COVID. Itu salah satunya yang dituliskan oleh dia di situ. Jadi saya tuh sekarang merenungkan, semenjak COVID itu memang puji Tuhan saya tidak terkena COVID selama COVID itu. Padahal sebetulnya aktivitas ke rumah duka, ke rumah sakit, kalau ada perminyakan, kan praktis saya lebih banyak. Karena mobilitas waktu itu beberapa rumah sakit juga yang biasanya dilayani oleh romo-romo yang sudah lanjut usia, itu menolak dulu karena pertimbangan situasi itu. Bahkan pernah saya juga habis memberikan perminyakan, ternyata terkena COVID. Lalu saya isoman, tes, dan puji Tuhan enggak terkena gitu ya. Jadi saya tuh merenungkan setelah baca itu sampai saya nangis sebetulnya karena saking terharunya. Ternyata ada ibu saya yang setiap harinya berdoa untuk diri saya. Jadi luar biasa. Saya merenung-renung, ketika ditanya juga udah pernah kena COVID, Romo, kalau teman-teman saya tanya atau Romo yang lain, ya puji Tuhan belum pernah gitu ya. Ternyata ada yang mendoakan selama itu. Dan luar biasa gitu ya. Ini yang terjadi dalam hidup saya, betapa dalam diri seorang ibu selalu tersebut nama anaknya untuk didoakan. Nah, maka untuk ibu-ibu yang hadir di sini, mari juga untuk mendoakan anak-anaknya, siapapun.
Karena doa dari seorang ibu itu luar biasa kekuatannya. Begitu luar biasa. Didengarkan, dikabulkan oleh Tuhan. Nah itu salah satu poin yang saya terima, selain juga beberapa hal yang diungkapkan dalam doa itu dan saya merasakan betul kekuatannya. Ternyata selama ini saya bisa melalui segala hal, kalau bisa melayani dengan sebaik mungkin, itu terlepas dari doa seorang ibu yang awalnya itu belum merestui, tapi akhirnya mungkin merestui karena terpaksa juga. Karena saya ngotot, saya pengen jadi pastor gitu ya. Sampai terakhir sebelum tahbisan, malam harinya saya sudah menangis dulu di bawah kaki ibu gitu ya. Saya menangis dulu, nggak tahu ketika besoknya mau tahbisan itu malam harinya saya minta doa dulu ke ibu, ya. Dan saya di situ nangis gitu ya. Jadi besoknya ketika tahbisan pun saya nggak nangis karena udah nangis gitu ya semalamnya gitu ya. Dan rasa-rasanya itu nangis pertama setelah sekian lama gitu ya saya mengalami situasi pengalaman gitu ya. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Ini pengalaman yang saya alami. Betapa sebetulnya doa kalau diungkapkan dengan sungguh-sungguh itu luar biasa kekuatannya. Mengalir dan bisa menyembuhkan dan bisa juga memberikan kekuatan yang dahsyat. Ya. Ngomong-ngomong saya sampai jam berapa sih ini? Kok tiba-tiba udah jam segini ya? Gak kerasa, biasanya homilin itu cuma 7 menit gitu. Sampai jam 8 aja ya. Biasanya mungkin jam segini udah selesai ya. Apa ini Bapak Ibu? Tapi kayaknya masih semangat mendengarkan gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Bagaimana dengan doa kita, dengan doamu? Dalam doa terungkap isi pengalaman hidup harian. Kalau ada kegembiraan, maka doa itu bisa berisi sebuah pujian dan syukur. Kalau ada pergumulan, pergulatan, situasi yang tidak mudah, maka doa itu akan berisikan sebuah permohonan. Kalau ada kepahitan, kalau ada pergumulan ya doa itu bisa berupa sebuah iman dan pengharapan. Dan seterusnya. Maka isinya kan sebetulnya sebuah pengalaman hidup harian kita setiap harinya. Dan yang poin kedua yang penting untuk kita renungkan lebih dalam sebetulnya ini. Jawaban Tuhan atas doa pertama-tama bukan pada terkabulnya apa yang dimohon. Ya. Tetapi berupa anugerah dan kekuatan. Itu berupa anugerah dan kekuatan. Agar kita bisa menerima peristiwa hidup. Itu sangat penting. Menerima peristiwa hidup. Karena banyak dari antara kita yang terjebak untuk melupakan, bahkan tidak mau mengingat peristiwa hidup yang kurang menyenangkan. Kepahitan dan sebagainya. Lalu kemudian anugerah dan kekuatan itu untuk bagi kita bisa bertahan menghadapi situasi pengalaman yang terus terjadi. Kemudian juga supaya kita bisa berjuang terus dalam olah hidup beriman kita. Itu maksudnya. Jadi pertama-tama bukan supaya dikabulkan isi doanya, karena tadi juga dalam lagu itu kan sebetulnya Tuhan akan menjawab di saat yang tepat, pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, yang nggak tahu kapan, ya kan? Tapi pertama-tama sebetulnya ini yang perlu kita rasakan betul ya, sadari, itu berupa anugerah dan kekuatan. Mengapa? Karena faktanya kita itu terus berjalan, kita itu terus mengalami pengalaman itu, ya kan? Tidak mungkin kita kemudian menghindari pengalaman itu, ya, karena kita terus merasakan pengalaman itu kan setiap harinya. Maka yang penting ini sebetulnya, yaitu berupa anugerah dan kekuatan yang Tuhan berikan supaya kita terus bertahan, terus setia, dan juga mengolah pengalaman apapun itu ya. Puasa dalam gereja Katolik, puasa dan pantang adalah tanda pertobatan. Maka puasa tidak ada artinya jika dijalankan tanpa semangat tobat dan mati raga. Tidak ada artinya itu ya, mengenai puasa. Lalu puasa tidak bisa dilepaskan dari hidup doa dan amal kasih, tadi yang saya sampaikan.
Puasa diartikan sebagai makan kenyang sekali sehari. Ini sih sudah tahu semua ya. Mengenai pantang dan puasa sudah saya tuliskan di Gracia yang terbaru, silakan nanti dibaca kalau bisa, kalau ingin memperdalam lagi. Puasa dilakukan pada Rabu Abu dan Jumat Agung. Ini syarat minimal saja sih sebetulnya. Kalau misalnya kita bisa menambahkan sesuatu, itu lebih baik, lebih bagus. Intinya adalah mengenai kejujuran kita dalam berpuasa. Dan supaya kita melatih diri bisa bersatu dalam pengorbanan Tuhan. Intinya itu. Jadi bisa berpuasa 1 hari full nggak minum dan makan juga bisa kalau kita kuat. Yang penting motivasinya itu adalah benar dan tulus ya. Nah, kuasa puasa yang pertama adalah untuk melawan godaan. Ini kisah Yesus pada saat berpuasa. Ya, di padang gurun 40 hari 40 malam. Sebelum memulai karya perutusannya. Maka sangat baik kalau misalnya Bapak Ibu itu mau menerima perutusan dalam kehidupan, ini sih sebetulnya sudah melewati ya. Saya biasanya kalau mendampingi teman-teman yang mau menikah, saya anjurkan untuk puasa dulu. Paling enggak sehari saja, gitu ya, disiapkan. Terus si jahat ini paling tahu kapan saat diri manusia lemah, lalu menggodanya agar jatuh dalam dosa. Itu juga terjadi kan pada saat Yesus itu mengalami lapar, maka saya cari gambar yang Tuhan Yesus itu kan tampak lelah sekalian, lapar itu kan perutnya juga sampai kecil banget gitu ya. Bayangin aja 40 hari 40 malam ya kan. Sebagai manusia kan nggak akan bisa pasti kan lapar sekali gitu ya. Lalu muncullah si penjahat itu ya, si jahat menggoda. Maka kita melihat si jahat ini paling tahu kapan saat dari manusia itu lemah, menggodanya supaya jatuh dalam dosa. Nah, puasa ini dapat membantu manusia untuk dapat mengatasi setiap godaan. Mengapa? Karena dalam puasa itu manusia bersatu dengan Tuhan. Itu dalam puasa. Maka pertama itu kekuatan untuk melawan godaan. Yang kedua, puasa itu adalah untuk memohon belas kasih Tuhan. Yang kedua. Saya menuliskan di sana kisah pertobatan Niniwe. Nanti silahkan diperdalam sendiri di Yunus 3. Mengapa? Kan sebetulnya di sana orang-orang Niniwe itu berbalik dari jalan Tuhan, intinya mengkhianati Tuhan lah gitu ya. Lalu kemudian pada saat Yunus mengumumkan 40 hari lagi Niniwe akan dimusnahkan intinya gitu ya. Lalu kemudian orang-orang Niniwe itu berpuasa, mengenakan kain kabung, berseru pada Tuhan, dan berbalik dari tingkah laku yang jahat. Nah ini, untuk memohon belas kasih Tuhan. Maka puasa itu mengarahkan hidup seseorang untuk bertobat dari perbuatannya yang jahat. Lihat, pertobatan, memohon belas kasih Tuhan. Ini puasa yang kedua. Yang ketiga, itu bisa aja nih. Yang ketiga, ini cantik ya. Ini siapa? Iya udah ditulis kok, itu Esther. Dilindungi dari segala mara bahaya dan cobaan. Dari segala mara bahaya itu ya dari kuasa jahat, kegelapan, dari segala cobaan. Kisah Esther lihat, itu kan konteksnya dalam bab 4 itu orang Yahudi mau dimusnahkan karena yaitu kepalsuan atau sesuatu yang disampaikan tapi sebetulnya bukan fakta gitu ya. Karena membenci orang Yahudi, ya konteksnya di sana. Kemudian Esther dalam situasi terjepit seperti itu, terdesak, ingin menyelamatkan umat Israel karena raja ingin memusnahkan bangsa Israel. Kemudian Esther mengajak orang-orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari sebelum dirinya menghadap raja. Dan dengan puasa itu akhirnya Esther ini luput dari raja yang jahat. Dia bisa membantu dan juga menyelamatkan umat Israel. Maka di situ kita melihat puasa dapat menghadirkan anugerah kekuatan dari segala mara bahaya. Ini sebetulnya ada pengalamannya, tapi mungkin di lain waktu ya. Kemudian
membersihkan diri dari kelekatan duniawi. Lihat di sana. Musa berpuasa 40 hari 40 malam sebelum ia menuliskan 10 perintah Allah pada loh batu, ya kan? Konteksnya sudah saya tuliskan di sana, di pedalam sendiri. Kita melihat sebelum menuliskan itu, Musa berpuasa dulu 40 hari 40 malam. Ini kan seperti Yesus kan? Ya. Untuk apa? Supaya dia bisa melepaskan diri dari segala kelekatan duniawi yang membuat diri manusia itu cenderung dikuasai oleh kelemahan daging. Supaya hukum Allah yang ditulis itu sungguh-sungguh, murni, berasal dari Allah sendiri. Bukan karena keinginan diri Musa. Karena dia sadar sebagai manusia, pasti juga dikuasai oleh kelemahan daging. Ini ya, membersihkan diri dari kelekatan duniawi. Selanjutnya, puasa itu adalah untuk silih atas dosa berat dan kemudian bertobat. Ini pasti kisahnya sudah tahu ya, mengenai Raja Daud. Dia kedapatan berzina dengan Batsheba, ya kan? Lalu kemudian dalam tanda kutip membunuh Uria, menyuruh supaya Uria itu ditempatkan di barisan terdepan dalam sebuah peperangan. Dan akhirnya kan Uria meninggal, sehingga Daud bisa mengambil istrinya itu menjadi istrinya ya. Kemudian di sana Daud itu diperingatkan oleh Nabi siapa? Nathan, ya kan? Mengingatkan Daud supaya dia sadar betul. Dan Daud memang menyesali segala perbuatan dosanya. Ini sebetulnya dalam sekali loh kisah ini. Gini loh, Daud itu kan sudah dipilih oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, diurapi sebagai raja. Tapi ternyata kasih Allah itu dibalas oleh kelakuannya yang dosanya itu kan berat sekali gitu ya. Dikhianati. Ini luar biasa. Kita bisa melihat dari kita. Kita sudah dikasih oleh Tuhan, mengapa kok kita malah mengkhianati Tuhan sendiri. Ini yang dialami oleh Daud. Dia berdosa berat, maka dosa itu kan sesuatu yang sudah terjadi. Hanya bisa diakui, disesali, dan diampuni kalau dia memohon ampun kepada Tuhan, kemudian memperbaiki diri untuk memangkas akar dari dosa berat itu apa? Dipangkas supaya tidak muncul lagi dalam hidup kita. Ya, ini silih atas dosa berat dan kemudian bertobat. Nah, akhirnya kuasa doa dan puasa, ya, kekuatan doa dan puasa. Yang pertama, puasa dan doa dilakukan dengan niat suci dan sepenuh hati. Kalau tanpa niat yang suci dan sepenuh hati, maka jangan harap doa dan puasa yang kita jalankan itu menghadirkan kuasa dan berkat Tuhan. Lalu yang kedua, puasa dan doa atau doa dan puasa menghadirkan pertobatan sejati. Ini kan masa Prapaskah ya. Yang pertama membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan diri kita. Yang kedua, relasi dengan Tuhan dan sesama, mudah-mudahan itu semakin berkualitas. Hidup kita sendiri dipulihkan dengan mengubah pengalaman pahit kita menjadi pengalaman penuh berkat. Jadi ada sebuah kekuatan yang Tuhan limpahkan, anugerahnya untuk kita semua. Pada saat kita menjalankan doa dan puasa dengan baik dan benar. Terakhir, kuasa doa dan puasa sungguh membawa kita untuk bangkit dan percaya lagi. Seperti Tuhan Yesus yang setia memikul salibnya, mudah-mudahan juga doa dan puasa yang kita jalankan, poin-poin yang saya berikan ini, paling tidak sedikit bisa membantu saudara-saudari untuk melihat kembali pengalaman diri Anda, kemudian mengubah semua pengalaman pahit itu menjadi pengalaman penuh berkat. Ada kuasa yang Tuhan hadirkan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan setiap pengajaran untuk firman-Mu yang disampaikan oleh Romo Toto Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan berikan Romo Toto Tuhan semakin hari Tuhan pelayanannya lebih menyenangkan hati Engkau. Kiranya Romo
Toto juga diberkati Tuhan untuk setiap pelayanannya, setiap kesehatannya Tuhan, biar banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang akan sucikan dan kuduskan setiap persembahan yang kami kumpulkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur ini. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik, kita iringin dengan lagu pujian. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah timbul dalam hati kita, itu yang disediakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. kita nyanyikan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah timbul dari hati kita, Tuhan yang akan sediakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekarang dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, ya, ya.
setiap teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan, untuk Bapak Venmos dan Ibu Evelyn Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang akan berikan kesehatan, umur panjang Tuhan, juga berkat-Mu yang senantiasa menyertai untuk Ibu Evelyn dan Bapak Venmos Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita melimpah untuk keluarga Bapak Venmos dan Ibu Evelyn Tuhan. Tuhan, setiap pujian dan pengagungan hanya kemuliaan-Mu saja yang kami nyatakan Tuhan. Mari kita akan menerima berkat doa dari Romo Toto. Allah Bapa di surga, di atas segala-galanya kami mempersembahkan pujian syukur kepadamu, karena Engkau yang mengetahui segala perkara dalam hidup kami. Pandanglah kini anak-anak-Mu yang hadir di ruangan ini, dengan membawa segala hidup mereka kepadamu. Kiranya Engkau berkenan untuk melihat setiap isi pengalaman hidup mereka, menjamah mereka yang saat ini sedang sakit, dan juga menghadirkan kuasa penyembuhan kepada mereka yang saat ini terluka untuk seluruh kehidupannya. Dan juga kiranya Engkau berkenan menganugerahkan kekuatan, anugerah untuk seluruh usaha dan karya bagi para hamba-Mu ini. Lihatlah dan jamahlah mereka, sentuhlah hidup mereka, dan anugerahkanlah kekuatan serta limpahan kasih karunia-Mu. Roh Kudus, sebagaimana yang Engkau janjikan, kiranya hari ini dicurahkan bagi kami semua, agar sungguh kami semua senantiasa bersatu dalam pengorbanan-Mu di salib. Semoga setiap doa dan juga puasa yang dipersembahkan oleh seluruh anak-Mu yang saat ini hadir di tempat ini menjadi persembahan yang luhur dan juga menghadirkan kekuatan yang berlimpah untuk hidup mereka. Kami serahkan ke tangan-Mu seluruh perjuangan kehidupan mereka bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berkarya, menguasai, menyertai, dan juga melindungi hidup kami semua. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga limpahan berkat surgawi berkenan Engkau limpahkan kepada seluruh hamba-Mu yang hadir di tempat ini, mereka yang kami bawa dalam doa-doa ini. Terjadilah seturut dengan kehendak-Mu, dan limpahkanlah kasih dan berkat-Mu senantiasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kasih. Pastor untuk doanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu Senin yang akan datang.